Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natria Injelin Dara Puspita, NIM 412021-027, Program Studi Agribisnis Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurva kemungkinan produksi, tugas ekonomi makro, dengan dosen pengampu Ibu Siswa Berti Afriyatna, SP MSI. Baiklah, kita masuk pada materi mengenai kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kurva AB adalah kurva kemungkinan produksi, yaitu batas maksimum produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu negara pada suatu kurun waktu tertentu. Titik P pada kurva yang memiliki arti kemakmuran masyarakat mencapai maksimum, yang menghasilkan XO sebagai barang industri dan YO sebagai barang pertanian. Dalam kenyataannya, misal tingkat produksi hanya pada titik M, yaitu menghasilkan X1 sebagai produk industri dan Y1 sebagai produk pertanian. Pada periode berikutnya terjadi perubahan kurva. Kemungkinan produksi dari A, B ke C, D dan titik R adalah suatu kombinasi produksi yang dapat dicapai. Tetapi, kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari M ke N. Selanjutnya, contoh kurva kemungkinan produksi yang kita ambil contoh sebagai sumber dayanya adalah sepatu dan pakaian. Katakanlah, sepatu dan pakaian adalah yang paling kita butuhkan dan kita inginkan. Kita memutuskan untuk menggunakan sumber daya untuk memproduksi keduanya. Misalnya, dengan sumber daya yang ada, kita bisa berproduksi pada titik A. Di titik tersebut, kita memaksimalkan sumber daya dan dapat memproduksi 60 unit pakaian dan 80 unit sepatu. Titik A adalah titik ideal di mana kita bisa memaksimalkan produksi dan sumber daya. Lantas, bagaimana dengan titik B dan C? Keduanya juga bisa kita capai menggunakan sumber daya dan teknologi yang ada. Dan karena itu juga merupakan titik ideal. Hanya saja, jika kita berproduksi pada titik B dan titik C, kita mendapatkan lebih banyak pakaian, tapi lebih sedikit sepatu. Karena itu, misalnya kita mungkin memilih berproduksi pada titik B dengan sedikit sepatu sebagai biaya peluang. Secara umum, titik-titik ideal di mana kita berproduksi secara efisien dan memaksimalkan sumber daya akan membentuk kurva ketika kita menghubungkan mereka. Kemiringan kurva mewakili pengorbanan antara memproduksi sepatu atau pakaian. Karena kita mengalihkan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan pakaian, itu mengurangi produksi sepatu, dan sebaliknya berlaku. Bagaimana dengan titik Z? Di titik itu, kita tidak berproduksi secara efisien. Kita tidak memaksimalkan sumber daya yang ada. Kita memproduksi sepatu dan pakaian lebih sedikit, padahal kita bisa meningkatkan kedua output menggunakan sumber daya yang ada. Pada titik X itu mewakili titik yang tidak mungkin kita capai dengan sumber daya dan teknik produksi yang ada. Sumber daya kita tidak cukup atau teknik produksi yang ada tidak memungkinkan untuk berproduksi pada titik tersebut. Dan kita bisa mencapai itu hanya jika kita memiliki sumber daya lebih banyak dan lebih baik. Atau
kita berinovasi untuk mendapatkan teknologi dan teknik produksi yang lebih produktif, sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak sepatu dan pakaian menggunakan sumber daya yang ada saat ini. Demikianlah materi mengenai kurva kemungkinan produksi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.